selanjutnya, marilah kita pelajari hukum 2 Newton. Nah, untuk mempelajari hukum 2 Newton ini, kita menggunakan bantuan ilustrasi berikut, yaitu sebuah troli massa M dihubungkan dengan beban W melalui katrol dengan tali dan diletakkan di atas meja. Nah, yang nantinya akan kita perhatikan adalah gerak daripada troli ini karena pengaruh beban yang diberikan pada sistem tersebut. Lebih jelasnya, ayo kita pelajari bersama-sama ya, atau kita amati secara bersama-sama, kemudian akan kita buat suatu kesimpulan. Sebelumnya kita pelajari hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam, dan jika benda itu bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kemudian dirumuskan pada waktu itu adalah sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, untuk memahami hukum 2 Newton ini, marilah kita amati ilustrasi dari 3 percobaan sebuah troli yang diletakkan di atas meja dengan dilengkapi sebuah katrol dan tali yang menghubungkan antara troli dan beban yang digantungkan. Yang kita amati adalah pergerakan dari troli tersebut dari masing-masing ilustrasi percobaan ini. Yang pertama, percobaannya adalah troli bermassa M dan beban beratnya atau gantungnya adalah W. Kemudian pada percobaan kedua adalah troli bermassa M, beban gantungnya atau beban beratnya adalah 2W. Dan kemudian yang ketiga, percobaan troli bermassa 2M dan beban beratnya adalah sebesar W. Untuk ilustrasi yang pertama dari percobaan yang pertama adalah beban beratnya adalah sebagai gaya tariknya sebesar F sebesar W. Lihat, perhatikan pada gambar, trolinya adalah bermassa M dihubungkan dengan tali menuju ke beban melalui katrol dan troli berada di atas meja. Jadi pada saat ini terlihat pergerakan dari troli yang bermassa M diberi beban W ini akhirnya mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu konstannya adalah mengalami percepatan yang besarnya, misalnya A1 arah ke kanan. Kemudian kita bandingkan dengan ilustrasi percobaan yang kedua. Trolinya massanya tetap M, beban yang digantungkan pada sistem tersebut adalah kita jadikan 2W. Berarti troli tersebut ditarik dengan gaya sebesar F sama dengan 2W. Saat bebannya 2W, troli yang massanya M ini bergerak lebih cepat daripada ilustrasi yang pertama, sehingga mengalami percepatan A2 yang besarnya lebih besar daripada percepatan yang pertama atau A1. Jadi dengan demikian dapat kita nyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh troli yang bermassa M atau benda yang bermassa M karena pengaruh gaya tarik besar F adalah A sebanding dengan sigma F. Dan kemudian jika ilustrasi pertama kita bandingkan dengan ilustrasi yang ketiga dengan menggunakan massa trolinya 2M. Perhatikan pada gambarnya, troli yang massanya 2M ini diberi beban gantung W seperti pada ilustrasi yang pertama, dan pada saat bebannya masih dipegang belum bergerak, berarti benda masih diam. Kemudian kalau
sudah dilepaskan menjadi bergerak, benda menjadi mengalami perubahan kecepatan yang dinamakan sebagai percepatan tadi. Diperhatikan baik-baik pada ilustrasi ini ya, untuk apa yang terjadi. Ternyata untuk troli yang besarnya 2M ini pergerakannya lebih lambat jika dibandingkan dengan troli yang masanya M. Nah, dengan demikian dari peristiwa ini kita bisa nyatakan bahwa besarnya A itu adalah berbanding terbalik terhadap masanya, atau A sebanding dengan 1/M. Sehingga bisa dituliskan A sebanding dengan 1/M secara matematiknya. Hasil simulasi 3 eksperimen tersebut dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan dalam hukum 2 Newton sebagai berikut. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya, dan dirumuskan A sama dengan sigma F per M, atau juga bisa dituliskan sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, M massa benda satuannya adalah kilogram, dan A percepatan yang ditimbulkan pada benda satuannya meter sekon pangkat min 2. Pada benda bekerja gaya lebih dari 1, misalnya seperti pada gambar ada balok berada di atas bidang, masanya M ditarik dengan F1 ke kanan dan F2 ke kanan. Berdasarkan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, maka sigma F-nya adalah sama-sama ke kanan adalah positif, berarti F1 plus F2 sama dengan M kali A. Untuk kasus yang kedua, balok bermassa M mendapatkan gaya F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Dan berdasarkan hukum 2 sigma F sama dengan M kali A, maka dapat dituliskan selanjutnya F1 min F2 sama dengan M kali A. Dan kasus yang ketiga, bila gaya yang bekerja F ini terhadap horizontal atau terhadap bidang datar membentuk sudut tertentu sebesar theta, maka dapat diuraikan terhadap sumbu datarnya atau bidang datarnya adalah sebesar Fx, yang mana besarnya Fx ini adalah sama dengan F cos theta, dan terhadap sumbu Y menghasilkan uraian gaya Fy yang kemudian bisa kita tuliskan besarnya Fy adalah sama dengan F sin theta. Gaya yang menyebabkan benda bergerak mendatar ke kanan adalah Fx, sehingga dengan demikian rumus hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A itu bisa dituliskan F cos theta sama dengan M kali A. Dan seterusnya, marilah kita gunakan konsep hukum 2 Newton ini untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Untuk contoh soal 1, benda bermassa 4 kg di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut diberikan gaya tarik seperti gambar di samping. Ini seperti ini gambarnya, yaitu balok massa M ditarik dengan F1 ke kiri dan F2 ke membentuk sudut tertentu terhadap horizontal, yaitu sebesar 60 derajat.
Jika F1 sama dengan F2 20 Newton, besar dan arah percepatan benda tersebut adalah titik-titik. Oke, kita selesaikan untuk contoh soal nomor 1 ini. Diketahui masanya 4 kg, berarti M sama dengan 4 kg. Gayanya F1 sama dengan F2 adalah 20 Newton. Dan kemudian yang ditanyakan percepatan benda adalah A sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini berdasarkan dari hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya di sini yang bekerja ada F1 dan F2, ke arah horizontalnya adalah Fx, yang mana besarnya Fx itu adalah F2 cos 60 derajat. Maka F1 plus F2 cos 60 derajat sama dengan M kali A. Nah, karena F1 arahnya ke kiri, maka kita berikan tanda negatif. F1 nya 20 Newton berarti min 20 Newton, plus F2 nya 20 cos 60 adalah setengah, jadi 20 kali setengah sama dengan M kali 4 kali A. Min 20 plus 20 kali 0,5 adalah 10, berarti min 10 sama dengan 4A. Maka dengan demikian A sama dengan min 10 dibagi 4, hasilnya adalah min 2,5 meter sekon pangkat min 2. Jadi besarnya percepatan benda tersebut adalah sebesar 2,5 meter sekon pangkat min 2 dan arahnya ke kiri. Nah, itu adalah untuk penyelesaian soal yang nomor 1. Berikut contoh soal yang nomor 2. Benda mula-mula diam bermasa 5 kg di atas bidang datar licin. Jika benda diberikan gaya tarik sebesar 12 Newton, besar jarak tempuh benda setelah 10 sekon bergerak adalah titik-titik. Baik, marilah kita coba selesaikan untuk contoh soal nomor 2. M-nya adalah massa benda 5 kg, kemudian gaya tariknya F berarti sama dengan 12 Newton, besar jarak tempuh yang ditanyakan dalam waktu T 10 sekon. Jadi S-nya ditanyakan sama dengan titik-titik. Dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton, yang mana rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. F-nya adalah 12, M-nya adalah 5, A-nya diketemukan. Jadi benda ini akan mengalami percepatan sebesar A sama dengan 12 dibagi 5, hasilnya 2,4 meter sekon pangkat min 2. Barulah kita mencari S-nya dengan menggunakan konsep GLBD, di mana S rumusnya adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Mula-mula diam berarti V0 nya adalah 0, 0 kali T nya 10 adalah hasilnya 0, plus setengah kali A nya adalah 2,4 dikalikan T nya adalah 10 dipangkatkan 2. 1/2 kali 2,4 adalah 1,2 dikalikan 10 pangkat 2 100, berarti 120 meter. Jadi besar jarak tempuh benda setelah 10 sekon bergerak adalah 120 meter. Ini adalah untuk penyelesaian soal yang nomor 2, dan marilah kita lanjutkan untuk penyelesaian contoh soal yang nomor 3. Nomor 3 ya. Benda di atas bidang datar bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 15 meter sekon pangkat min 1. Kemudian benda tersebut mendapatkan gaya perlawanan sebesar 72 Newton sehingga berhenti pada jarak 12,5 meter dari posisi semula.
besar massa benda tersebut adalah titik-titik-titik. V sama dengan 15 meter sekon pangkat min 1, kemudian gaya perlawanannya adalah F sama dengan 72 Newton, dan kemudian jarak tempuhnya adalah 12,5 meter. Yang ditanyakan adalah masanya, dan di sini berhenti berarti kecepatan akhirnya Vt-nya sama dengan 0. Nah, oke, kita selesaikan ya untuk penggunaan hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. F-nya 72, arahnya karena melawan berarti tandanya negatif, min 72 sama dengan M dikalikan A. Nah, di sini yang mau dicarikan M-nya ya. A-nya juga belum diketahui, maka harus dicari dari menggunakan GL BB, di mana M-nya ini besarnya min 72 per A. Jadi harus kita cari A-nya ini dengan yang diketahui di sini ada S dan V dan VT. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya 0 sama dengan V0-nya 15 dikuadratkan plus 2 kali A kali S-nya adalah 12,5. 15 kuadrat adalah 225, 2A kali 12,5 ini adalah berarti 25A, maka A sama dengan 225 dibagi 25. 225-nya negatif karena pindah ruas, tandanya positif menjadi negatif. Hasilnya untuk A ini karena dilawan berarti diperlambat sebesar negatif 9 meter sekon pangkat min 2. Nah, kita masukkan pada M sama dengan min 72 per A. A-nya kita ganti dengan min 9, maka sama dengan min 72 dibagi min 9 sama dengan 8 kg. Jadi besar massa benda tersebut adalah 8 kg.